Jenderal Kadin Indonesia sekarang seperti apa. Terus juga kan banyak rumor yang bilang kalau ada intervensi dari pihak luar. Apakah bisa dikonfirmasi hal itu dari Pak Arsyad? Kalau ada, mungkin boleh disebut Pak, siapa namanya Pak? Kemudian yang kedua, rumor lainnya yang bilang bahwa Bapak dilengsarkan karena melanggar ADRT lantaran jadi ketum pemenangan Pak Ganjar waktu itu, ya ketua pemenangan Ganjar. Tanggapannya seperti apa Pak? Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji. Pertanyaannya membuat moderator agak sedikit tapi karena ini pertanyaan pribadi langsung, bukan hak saya untuk menjawab, kita persilahkan langsung kepada Ketua Umum Kadin Indonesia yang sah, yang terpilih secara aklamasi di Munas Kendari periode 2021-2026, Bapak Arsyad Rashid PM. Silakan. Terima kasih Mas Eka. Pertama, kalau bicara mengenai situasi di Kadin, pengurus Kadin Indonesia, provinsi dan juga kabupaten kota, seperti saya katakan tadi, solid. Kita akan terus bekerja. Kita tidak akan diganggu dengan hal-hal dinamika yang sekarang itu ada. Dan itu yang saya sangat berterima kasih kehadiran daripada teman-teman semua yang hadir di sini dari ketua umum Kadin provinsi, yang dimana ini berkomitmen bahwa marilah dinamika terjadi, kita harus tidak tegas, namun bersamaan kita tetap harus kerja. Karena tadi bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ke depannya ini harus kita jaga. Dan ini adalah bagian dari komitmen kami. Contohnya misalnya white paper yang kami sedang buat untuk arah kebijakan ke depan 5 tahun ke depan. Karena 5 tahun ini sangat penting sekali untuk Indonesia. Kita menghadapi hal-hal yang berat yang harus kita secara bergotong royong. Makanya saya katakan sedih sekali dengan kejadian ini yang mengganggu fokus dan konsentrasi kita yang sedang kami lakukan sekarang ini untuk menyiapkan, memberikan masukan kepada pemerintah selanjutnya. Nah, inilah yang menjadi hal tadi saya katakan sedih. Namun tadi sedih, tapi tetap sekarang ini semua daripada teman-teman Kadin provinsi komitmennya adalah tetap kita bekerja, kita fokus, tidak boleh terganggu dengan apapun dinamika yang terjadi. Apapun terjadi, tidak tegas. Lalu untuk dikatakan pertanyaan yang kedua, yang pertanyaan pertama adalah bahwa waktu itu sekali lagi saya ambil cuti ataupun berhalangan hadir, dan pada waktu itu dalam setiap keputusan yang saya buat, saya ditanyakan langsung pada teman-teman dari ketum-ketum daerah. Setiap langkah yang saya lakukan, saya berkonsultasi. Saya berkonsultasi dengan teman-teman Kadin daerah, dengan pengurus harian, sampai pun akhirnya waktu itu harus yang dimana saya memutuskan untuk menjadi salah satu ketua dalam tim pemenangan. Itu pun saya ajak bicara teman-teman. Karena tadi saya ingin memastikan bahwa saya ini ada seorang Arsyad sebagai pribadi dan Arsyad sebagai ketua umum dari Kamar Dagang dan Industri. Pada waktu itu waktu saya mau cuti, teman-teman sudah mengatakan pada saya tidak perlu, tentu. Karena tentu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tidak perlu saya melakukan cuti ataupun berhalangan hadir. Namun saya putuskan, saya bilang sama teman-teman, kita harus memperlihatkan good governance. Bagaimana kita memastikan bahwa kita selalu memacu yang baik governance. Untuk itu makanya saya memutuskan untuk melaksanakan yang namanya olahraga elektronik. Jadi itulah yang kami lakukan. Jadi kalau bicara nama, bicara apa-apa, ini adalah saya katakan tadi, ada segelintir, sekelompok orang yang ingin menjalankan proses seperti munaslup ilegal. Jadi saya mengatakan di sini bahwa ini semua adalah bagaimana Kadin Indonesia menyelesaikan masalah Kadin Indonesia. Tapi ini menegaskan kembali bahwa munaslup itu selalu ada pilihan, dan mengatakan juga bahwa jelas sekali tidak ada forum. Bagaimana
kalau di sini 21 yang mayoritas ada bersama-sama dan katakan itu korup atau mayoritas yang besar. Jadi itulah yang kita bisa jawabkan pada pertanyaan. Mungkin ditambahkan oleh Pak Ibu, silakan, dan juga nanti mungkin prosesnya ditambahkan oleh teman-teman dari ketua umum dari Kadin Provinsi. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa saat itu saya lah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian ketua umum selama hampir 8 bulan. Alhamdulillah teman-teman juga paham dan sangat tahu pada saat itu, seperti yang sudah disampaikan, sebetulnya ketua umum tidak perlu cuti. Bahkan tidak ada satu provinsi pun teman-teman bisa menjadi saksi yang ditelepon atau diminta berpihak. Saya menjalankan tugas sebagai PL Ketua Umum dengan senetral-netralnya. Kadin Indonesia atau Kadin itu berpolitik bukan praktis. Kadin itu berpolitik mengenai ekonomi, berpolitik mengenai kesejahteraan. Itulah yang kami perjuangkan. Salah satu bukti netralitas Kadin pada saat itu adalah kita menyelenggarakan yang kita sebut dengan dialog capres. Alhamdulillah ketiga-tiganya hadir dan kami memberikan porsi yang sama. Jadi menurut saya, dan saya menjalankan sebagai pelaksana tugas harian ketua umum pada saat itu, Bapak Ibu sering juga berkomunikasi dengan saya. Ya, dan saya selalu sampaikan posisi Kadin seperti apa. Bahkan satu hari setelah quick count disampaikan, saya juga sudah memberikan statement waktu itu, kami Kadin Indonesia menghargai, menghormati hasil daripada quick count tersebut. Dari mana bisa dicek jejak digital saya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Semua waktu itu kita ikuti acara G20, waktu itu kita juga hadir di San Francisco dalam APEC, bahkan juga saya memimpin delegasi ke Australia waktu itu, ke Melbourne, ya, dalam rangka ASEAN Australia, di mana juga Bapak Presiden juga hadir, ya. Jadi menurut saya ini adalah suatu hal yang perlu saya jelaskan. Positioning Kadin tetap netral. Saya tidak menyampaikan ini di belakang, di depan, tapi saya bisa bertanggungjawabkan. Dan ketua umum saat itu kembali sebagai ketua umum diterima oleh semua. Ya, kami juga melakukan pertemuan dengan Kadin provinsi, gitu. Dan ketua umum menyampaikan seperti apa melanjutkan tugasnya sebagai ketua umum maupun juga dengan anggota luar biasa atau asosiasi. Mungkin saya lebih akan menyerahkan ke teman-teman Kadin provinsi, ketua umum yang ingin menambahkan. Saya persilakan.